Dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi berkata, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maksudnya lebih besar pahalanya daripada dunia dan isinya. Dan ini tentu penghargaan dari Allah. Ketika Allah memuliakan orang-orang yang melakukan dua rakaat sebelum subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab yang baru, yaitu tentang salat sunnah. Dan yang sudah kita bahas yaitu dianjurkan atau disunnahkan untuk menjaga salat sunnah rawatib, yaitu penggiring salat wajib sebanyak 12 rakaat. Barang siapa yang sehari semalam mampu menjaga 12 rakaat sunnah rawatib istiqamah sampai dia meninggal dunia, maka dijamin Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Artinya dia dijamin masuk surga. Dan yang 12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat fajar, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, lalu 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu 10. Nah, kemudian ditambahi dengan menambahkan 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Jadi otomatis sebelum zuhur menjadi 4 rakaat. Sebenarnya itu ghair muakkad, tapi menjadi paket 12. Jadi ditambahkan sebelum zuhur 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat. Siapa yang mampu melakukan ini dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu at-targhib fil muhafadhah ala raka'atain qabla subhi. Anjuran untuk menjaga salat qabliyah subuh. Anjuran untuk menjaga salat qabliyah subuh. Nah, salat qabliyah subuh ini yaitu salat penggiring salat subuh. Dilakukan setelah azan subuh. Dilakukan setelah azan subuh. Itu azan yang kedua. Kalau masjid yang melakukan 2 kali azan, setelah azan kedua baru melakukan salat sunnah qabliyah subuh.
atau Nabi kadang-kadang membahasakannya dengan salat sunnah fajar. Dia hanya 2 rakaat dan tidak dipanjangkan oleh Nabi. Nabi membaca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, lalu membaca rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Hanya itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi itu bukan solat yang panjang, namun fadilahnya yang luar biasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi berkata, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maksudnya lebih besar pahalanya daripada dunia dan isinya. Dan ini tentu penghargaan dari Allah. Ketika Allah memuliakan orang-orang yang melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Ketika Nabi mengatakan lebih baik daripada dunia dan isinya, para ulama ada yang mengatakan seluruh kebaikan di subuh itu, di seluruh dunia, seluruh kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan, maka tetap 2 rakaat sebelum subuh lebih besar pahalanya. Dan ini dilakukan di rumah, kalau yang bisa melakukannya di rumah, dan itu lebih utama. Namun bagi mereka yang tidak sempat di rumah mengejar jamaah di masjid, maka dibolehkan dan sah melakukannya di masjid. Namun perlu jadi catatan, karena ada pemandangan yang saya lihat ketika seseorang masuk ke dalam masjid, iqamah telah berbunyi, tapi dia mengejar salat sunnah qabliyah subuh ini karena mengingat banyaknya pahala. Sudah bunyi iqamah, dia tetap melakukannya. Ini satu kesalahan. Ini salah satu kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan la salata ba'da al-iqamah, tidak ada salat setelah iqamah illa al-maktubah, kecuali salat fardu. Tidak ada salat setelah iqamah kecuali salat fardu. Nah, ini perlu didetilkan. Kalau seandainya kita sudah berada di masjid dan pas kita masuk iqamah berbunyi, maka jangan lagi lakukan salat sunnah apapun. Tetaplah segera bersiap-siap untuk mengikuti salat jamaah wajib bersama imam. Jadi jangan memulai salat sunnah apapun kalau iqamah sudah berbunyi. Nah, bagaimana kalau seandainya ketika kita datang iqamah belum berkumandang? Para ulama mengatakan dibolehkan melakukan salat sunnah, namun ketika baru saja kita lakukan salat sunnah, baru takbiratul ihram, tiba-tiba bunyi iqamah, sedangkan kita baru memulai salat sunnah qabliyah. Apa yang harus kita lakukan? Para ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan kalau kita khawatir tertinggalnya 1 rakaat bersama imam, artinya kita khawatir kalau kita melanjutkan salat sunnah qabliyah ini sehingga menyebabkan tidak mendapati ruku' bersama imam, maka
disuruh putuskan salat sunnah itu, batalkan, lalu bergabunglah bersama jamaah. Karena salat berjamaah wajib lebih afdal daripada salat sunnah tadi. Jadi ada orang yang mengira salat qabliyah subuh lebih besar pahalanya daripada salat subuh. Itu pun satu kesalahan terbesar. Tidak ada salat sunnah yang bisa mengalahkan pahala salat wajib. Tidak ada. Bahkan bagi seorang perempuan, ketika Nabi menasihati para perempuan untuk bisa masuk surga, Nabi menasihati 4 perkara. Yaitu iza sallatil mar'ah khamsaha. Seorang isteri kalau melakukan salat wajib yang 5 waktu saja, tidak perlu lakukan salat sunnah, kata Nabi. Maksudnya tidak perlu kalau engkau ingin melakukan yang 5 waktu saja. Lalu kemudian wasamat syahraha, dan seandainya mereka melakukan puasa Ramadan saja, tidak ada solat, tidak ada puasa Senin Khamis, tidak ada puasa-puasa sunnah pun tak ada. Jadi solat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja, wa hafizat farjaha, lalu dia menjaga kehormatannya. Farjun, kemaluan, tapi yang dimaksud kehormatannya, dia tidak pakai baju ketat, dia menutup aurat, dia tahu cara bergaul kepada yang bukan suaminya, dia jaga kehormatannya. Wa ata'at zawjaha, dan yang keempat, taat pada suaminya. 4 perkara suruhan Nabi pada perempuan. Tidak ada bahasa sambunglah salat sunnah, puasalah sunnah, tidak ada. 4 perkara yang berhubungan dengan ibadah langsung. Jadi 2 langsung berhubungan dengan ibadah, yang 2 berhubungan dengan ketaatan di luar ibadah. Apa kata Nabi di ujung hadis? Kalau perempuan mampu melakukan ini sepanjang hidupnya, 4 perkara ini, walaupun tanpa solat sunnah, walaupun tanpa puasa sunnah, wa qila laha, nanti hari kiamat Allah akan mengatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, masuklah engkau ke surga dari pintu manapun yang engkau suka. Hadis sahih. Masuklah ke surga dari pintu manapun yang engkau suka. Jadi salat wajib tanpa salat sunnah, kalau dibarengi dengan beberapa perkara tadi, membuat jaminan surga. Jadi jangan mengira salat sunnah lebih utama daripada salat wajib, sehingga ada orang yang mengutamakan salat sunnah lalu meninggalkan yang wajib. Nah, jadi kalau seandainya kita baru saja melakukan salat sunnah qabliyah subuh, tiba-tiba bunyi iqamah dan kita baru saja takbiratul ihram, kalau khawatir tidak mendapatkan rakaat bersama imam dengan mendapatkan rukuk, putuskan salat tadi, batalkan salat tadi. Bagaimana cara batalkannya? Dengan langsung bergerak, batal. Dengan langsung bergerak. Perlukah meniatkan keluar dari salat? Kalau kita belajar dulu matan takrib, kitab fikih yang paling sederhana, matan takrib, itu dalam rukun salat ada ditambahkan, yaitu niatul khuruj anis salat, yaitu berniat keluar dari salat. Ketika mau salam, berniat keluar dari salat. Kemudian dalam kitab-kitab yang lebih besar tidak lagi disebutkan. Artinya tidak lagi menyatakan bahawa wajib berniat untuk keluar dari salat. Jadi dengan bergerak itu sudah membatalkan salat. Namun yang lebih beradab yaitu dengan melakukan salam dalam posisi apapun. Jadi ketika dia berdiri, dia ingin putuskan salatnya, maka dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia putuskan salatnya. Lalu dia bergabung dengan jamaah.
Tetapi kalau seandainya dia sudah berada di rakaat terakhir, ya, dia sudah solat pas rakaat kedua, rakaat kedua dia sedang baca Al-Fatihah, tiba-tiba bunyi iqamah. Nah, di situ kalau yakin mendapatkan rakaat bersama imam, tidak jauh dengan imam, maka silahkan sempurnakan solatnya, tapi disuruh ringkaskan, jangan lagi berpanjang-panjang dalam solatnya. Nah, ini semua menunjukkan bahawa mengejar solat wajib lebih utama. Namun walaupun begitu, orang-orang yang sudah melakukan solat wajib dengan baik, salah satu yang bisa membuka kunci surga yaitu solat sunnah qabliyah subuh. Bahkan Rasulullah mengatakan lebih besar pahalanya daripada dunia dan isinya. Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah subuh, baik dalam keadaan hadar maupun safar. Nabi enggak pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah subuh, baik dalam keadaan menjadi mukim atau tidak bepergian, atau dalam safar, dalam keadaan bepergian. Tidak pernah salat sunnah qabliyah subuh ditinggalkan. Yang lain kalau sudah safar Nabi tinggalkan. Dan ini benar-benar dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, tadi hadis riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala raka'atil fajr. Kata Aisyah, Nabi belum pernah menjaga lebih hebat, lebih disiplin menjaga solat sunnah rawatib kecuali solat sunnah qabliyah subuh. Jadi maksud Aisyah, kalau solat sunnah yang lain, apalagi dalam safar, Nabi meninggalkannya. Tapi solat sunnah qabliyah subuh dalam safar pun Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dan ini menunjukkan begitu perhatiannya dan begitu pentingnya salat sunnah qabliyah subuh. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusul Quran. Bacaan qul huwallahu ahad itu sama seperti sepertiga Al-Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Surat Al-Kafirun, itu qul ya ayyuhal kafirun, sama seperti seperempat Al-Quran. Wa kana yaqra'uhuma fi raka'atil fajri. Dan Nabi membaca keduanya di dalam 2 rakaat fajar. Dan ini adalah bacaan yang dianjurkan oleh Nabi. Jadi sehebat-hebatnya bacaan-bacaan, tapi tetap pilihan Nabi jatuh pada qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Makanya aturannya ketika Nabi melakukan qabliyah subuh, Nabi di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah, 2 surat ini disebut oleh Nabi seperti sepertiga dan seperempat Al-Quran. Itu karena di dalam 2 surat ini membicarakan inti daripada agama, yaitu tentang ketauhidan. Ketauhidan menjadi bahagian terpenting dalam urusan agama. Ibadah menjadi pendukung ketauhidan. Orang kalau tidak bertauhid, tidak mempercayai Allah satu,
atau bahkan tidak mempercayai Tuhannya adalah Allah, maka seluruh ibadahnya pun tidak diterima. Makanya surat-surat yang bicara tentang tauhid itu adalah surat-surat yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini cara melakukan qabliyah subuh. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya kita tidak sempat melakukannya? Maka dalam catatan beberapa riwayat disebutkan bahawa Nabi pernah mengqadanya setelah salat subuh. Nabi pernah mengqadha qabliyah subuh dilakukan setelah salat subuh. Di antaranya ada beberapa hadis yang menyebutkan ini. Yang pertama hadis dari Tirmizi, riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dengan derajat yang hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man lam yusalli raka'atil fajri, barang siapa yang tidak sempat melakukan 2 rakaat fajar, falyusallihima ba'dama tatlu'us syam, maka lakukanlah setelah terbitnya matahari. Dan ini, pandangan ini kemudian yang menyebabkan jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i melalui Imam Nawawi mengatakan tentang adanya qadha bagi orang yang tidak sempat melakukan qabliyah subuh, dilakukan setelah subuh, namun catatannya setelah masuknya waktu duha. Sama seperti kita solat paket subuh. Jadi jangan solat ketika matahari sedang naik. Jadi Nabi menyuruh melakukannya setelah matahari sempurna terbit, untuk mengganti qabliyah yang tidak sempat dilakukannya. Nah, kemudian juga pernah terjadi salah seorang sahabat, yaitu Qais bin Umar. Pernah beliau salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Lalu kemudian setelah salat subuh dia bangun untuk melakukan salat sunnah fajar karena tadi tidak sempat melakukannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Jadi mungkin Qais melakukannya atas tindakannya sendiri karena dia merasa kehilangan dengan 2 rakaat salat subuh. Lalu dia bangun lagi setelah salat subuh. Dia bangun lagi, dia salat 2 rakaat lagi. Ketika Nabi melewatinya, Nabi bertanya, "Ma hazihi salah?" Ini kamu salat apa? Kata Nabi. Fa akhbarahu, lalu Nabi diberitahu oleh Qais bahwa dia belum melakukan salat sunnah qabliyah subuh. Jadi dia mengambilnya setelah salat subuh. Ini tindakannya sendiri, Pak. Apa yang terjadi? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa madha wa lam yaqul syai'an. Setelah Nabi mendengarkan alasan dari Qais, Nabi berlalu begitu saja, Nabi diam, Nabi berlalu begitu saja dan tidak mengatakan apapun. Tidak diprotes, Nabi tidak mengatakan bahawa ini enggak boleh. Nabi diam, lalu Nabi berlalu. Makanya kita mengenal salah satu daripada sunnah adalah sunnah taqririyah. Persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau sudah diam pada satu perkara menunjukkan Nabi setuju. Karena Nabi tidak boleh diam kalau perkara itu dilarang. Makanya ketika sahabat pulang dari salah satu perjalanan makan kadal Arab, kadal padang pasir, dhab. Karena enggak ada makanan di tengah padang pasir,
Ada sahabat menangkap kadal Arab, kadal di padang pasir. Disebut dengan dhabtun. Bentuknya bukan seperti kadal kita. Dia agak lebih berisi. Ya. Kalau bagi anak-anak itu lebih kenal. Karena ada filem kartun yaitu Oscar. Kalau bapak kenal Oscar, berarti bapak sering nonton filem kartun. Oscar itulah kadal padang pasir. Ya, bukan kadal kita. Kalau kadal kita mirip tokek. Begitu, ini tidak. Agak gemuk, ya, lebih berisi. Tapi tidak semua yang gemuk-gemuk kadal. Ya. Dah. Jadi mereka makan karena enggak ada makanan, dia tangkap, dipanggang, dibakar, makan. Pulang ke Madinah. Lalu mereka cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, kami telah memakan ad-dhab. Bagaimana menurutmu? Rasulullah diam. Nah, dari diamnya Nabi sampai hari ini kadal Arab itu dimakan oleh orang Arab. Bahkan sudah dapat label, iaitu obat kuat. Sudah menjadi obat kuat. Di Mesir cukup banyak. Tapi saya enggak pernah makan. Tapi teman banyak yang makan. Ada yang pelihara. Jadi dipelihara. Jadi kalau pagi ditempeleng sekali, mati, kemudian dimakan. Bahkan banyak dijadikan serbuk obat. Sampai hari ini dimakan gara-gara diamnya Nabi. Maka orang Qais tadi ketika melakukan solat ba'diyah subuh, Nabi tanya solat apa ini? Dia sebutkan saya belum sempat melakukan sebelum, saya lakukan sesudah. Nabi diam, menunjukkan dibolehkannya melakukan salat qabliyah subuh diqadha menjadi salat setelah salat subuh. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya hasan. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala ada dua dalil tadi. Tadi Qais melakukannya sebelum matahari terbit. Habis salat subuh langsung dia berdiri lagi. Sedangkan Rasulullah menyuruhnya setelah matahari terbit. Maka mana yang lebih utama untuk diambil? Yang lebih utama adalah qaul, iaitu perkataan Nabi lebih utama daripada diamnya Nabi. Maksudnya kalau mau melakukannya, yang lebih utama adalah melakukannya setelah matahari terbit. Itu yang pertama. Catatan pertama tentang masalah mengqadha salat sunnah qabliyah subuh. Catatan kedua, ini hanya berlaku bagi mereka yang terbiasa melakukan salat qabliyah subuh. Terbiasa melakukannya, dia sudah istiqamah melakukannya. Bukan yang baru sekali melakukannya, lalu besoknya tidak sempat melakukan, lalu dia langsung qadha, tidak. Ini hanya bagi yang mereka kehilangan qabliyah subuh setelah dia istiqamah melakukannya, maka silakan ganti setelah terbitnya matahari. Jadi tidak berlaku bagi yang model qabliyah subuhnya setahun sekali atau satu semester sekali. Tiba-tiba ketinggalan lalu dia langsung qadha, tidak berlaku. Ya. Tapi kita sudah tiap hari, tiba-tiba hari itu terlambat kita bangun, langsung kita kejar jamaah dulu ke masjid, enggak sempat melakukannya, maka dibolehkan mengqadhanya. Nah, ini disetujui, didukung oleh banyak pandangan dari para ulama-ulama mujtahid. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah kemuliaan orang-orang yang melakukan atau menjaga salat sunnah qabliyah subuh.